Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum selanjutnya Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Ahmad Ariski hadir? Ya. Anissa Rahayu, Adinda Ramadhani, Dimas Arya, Maya Salsabila, hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik, ini merupakan pertemuan pertama kita pada semester genap ini ya. Nah, selanjutnya kita buka LKS halaman 4 tentang syirik. Pada materi syirik kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, yaitu tentang pengertian syirik. Yang kedua tentang macam-macam syirik. Yang ketiga tentang akibat negatif. Akibat negatif dari perbuatan syirik. Nah, yang terakhir nanti kita akan mempelajari tentang hikmah menghindari perbuatan syirik. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang pengertian syirik terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu syirik? Ya, Maya, apa? Ya, betul. Syirik yaitu menurut bahasa artinya menyekutukan. Sedangkan menurut istilah, syirik yaitu perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Nah, ada yang tahu orang yang melakukan perbuatan syirik ini disebut apa? Ya, Ahmad, apa? Ya, betul. Disebut dengan musyrik. Nah, seorang musyrik di sini melakukan suatu perbuatan terhadap manusia ataupun benda yang seharusnya perbuatan tersebut hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan di sini yang dimaksud yaitu apa? Ya, apa, Maya? Coba ulangi lagi. Ya, betul. Perbuatan di sini yaitu yang dimaksud menyembah atau meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Perbuatan syirik ini merupakan dosa besar. Nah, Allah itu Maha Pengampun, Maha menerima taubat kepada hamba-hambanya. Tetapi Allah tidak akan mengampuni dosa seorang musyrik, dosa seorang yang melakukan perbuatan syirik. Dan ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 48. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Nah, di sini kan sudah dijelaskan ya, bahwa Allah itu Maha mengampuni segala dosa hambanya. Tetapi untuk perbuatan syirik ini Allah tidak ada ampunan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita mempelajari tentang macam-macam syirik. Macam-macam syirik ini ada berapa? Iya, Adinda, ada berapa? Betul, ada 2. Ada 2 apa saja, Ahmad? Yang pertama ada apa? Ada syirik apa? Ya, yang pertama yaitu ada syirik akbar atau syirik besar. Yang kedua ada apa? Ada syirik apa? Ya, betul. Yang kedua yaitu ada syirik asghar.
Nah, yang pertama yaitu syirik akbar atau biasa disebut dengan syirik besar. Nah, pelaku dari orang yang melakukan syirik besar ini, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya bila ia mati dan belum bertaubat. Nah, syirik akbar di sini juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ada zahirun jali atau tampak nyata. Misalkan contohnya ya, seseorang itu menyembah kepada hewan, kepada matahari, kepada bulan, kepada pohon besar, batu besar. Nah, itu kan tampak nyata, tampak oleh penglihatan kita. Nah, itu dinamakan syirik zahirun jali atau tampak nyata. Nah, syirik akbar yang kedua yaitu ada batinun kafi atau tersembunyi. Contohnya, ada seorang itu taat sekali kepada undang-undang atau kepada hukum-hukum negara, dan hukum tersebut atau undang-undang tersebut menyimpang dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dinamakan syirik batinun kafi atau syirik tersembunyi. Nah, yang selanjutnya macam-macam syirik yaitu ada syirik asgor atau syirik kecil. Nah, syirik kecil ini ada banyak macamnya. Syirik kecil, syirik asghar ini juga merupakan dosa besar. Akan tetapi masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah apabila pelakunya sebelum meninggal dia sempat bertobat kepada Allah. Nah, yang dikhawatirkan dari pelaku syirik asghar ini, seseorang tersebut sudah meninggal dan belum melakukan bertaubat kepada Allah. Itu yang dikhawatirkan apabila seseorang melakukan syirik asghar. Nah, macam-macam syirik asghar. Yang pertama yaitu bersumpah. Contohnya ya, bersumpah kepada selain Allah. Nah, itu termasuk syirik asghar. Yang kedua, mantra, azimat, dan kuda guna. Misalkan ada seseorang memakai kalung. Nah, seseorang tersebut ya meyakini bahwa ketika ia menggunakan kalung tersebut, dia yakin dia beruntung dan dia selalu terhindar dari bahaya. Dia yakin bahwa kalung tersebut mempunyai kekuatan. Nah, kalau dia yakin dan dia percaya kalung tersebut mempunyai kekuatan, itu yang dinamakan syirik. Padahal kan yang memberi pertolongan kita itu kan ya Allah, ya kan? Tidak dari kalung tersebut. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya yaitu sihir. Sihir juga termasuk perbuatan syirik asghar. Karena perbuatan sihir ini dapat menipu atau mengelabui orang dengan bantuan jin atau setan. Perbuatan sihir ini juga tidak boleh ya. Selanjutnya ada peramalan atau ilmu perbintangan. Yang dimaksud ilmu perbintangan di sini bukan ilmu pengetahuan seperti ilmu astronomi, itu bukan, ya bukan. Nah, yang dimaksud di sini ilmu perbintangan yaitu tentang zodiak. Kalian mengerti kan zodiaknya? Seperti ada Virgo, ada Gemini, ada Aries. Nah, itu nggak boleh percaya. Misalkan orang yang mempunyai zodiak Gemini, nah mereka itu misalkan pada bulan ini asmaranya baik, terus keuangannya lancar. Nah, itu tidak boleh. Itu percaya kepada ilmu perbintangan atau zodiak. Itu juga termasuk perbuatan syirik asghar. Selanjutnya dukun dan tenung. Ini juga termasuk perbuatan syirik asghar. Dan ini ada bernazar kepada selain Allah. Dalam masyarakat ini masih sering kita jumpai seseorang bernadar kepada selain Allah. Misalkan ada seseorang yang sakit terus-terusan. Nah, beliau bernadar, suatu hari ketika nanti aku sudah sembuh, aku akan melakukan sesajen untuk Mbah Dukun. Nah, itu tidak boleh. Itu termasuk perbuatan syirik asghar. Dan yang terakhir yaitu ada riya. Ada yang tahu apa itu arti riya? Ya Adinda, apa? Ya betul, riya yaitu pamer. Nah, orang yang melakukan perbuatan riya ini, mereka beramal bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala,
mereka beramal karena ingin dipuji orang lain. Ia beramal apabila itu ingin dipuji dan diperlihatkan kepada orang lain. Jadi dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya yaitu tentang akibat negatif dari perbuatan syirik. Tentunya perbuatan syirik ini ada akibat negatifnya ya bagi orang yang melakukannya. Nah, akibat negatif dari perbuatan syirik ini ada banyak sekali. Yang pertama yaitu sulit menerima kebenaran. Hati orang-orang musyrik, mereka akan sulit untuk menerima kebenaran, baik itu kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala maupun kebenaran yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua yaitu munculnya perasaan bimbang dan ragu. Hati orang yang musyrik, mereka itu hatinya tidak akan pernah tenang dan mereka tidak akan pernah puas terhadap harta, jabatan, maupun apapun itu yang sudah ia miliki. Mereka tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Orang-orang musyrik ini di dunia mereka kesenangannya itu hanya sementara. Kelak di akhirat mereka akan mendapatkan balasan atau siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu menjadi musuh Allah. Orang-orang yang musyrik ini senantiasa memusuhi Allah Subhanahu wa taala dengan mereka melakukan perbuatan menyekutukan Allah atau mempersamakan Allah dengan makhluk-makhluk lainnya. Nah, yang terakhir yaitu mendapatkan siksa neraka. Tidak hanya di akhirat saja, mereka di dunia juga akan mendapatkan bencana dan malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun nanti ketika ia meninggal, di akhirat nanti ia akan mendapatkan azab, dan azab tersebut akibat dari perbuatan orang yang melakukan perbuatan syirik itu sendiri. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang hikmah. Hikmah menghindari perbuatan syirik. Hikmah ini juga ada banyak ya. Dilihat di LKS, bisa dilihat. Ya, yang pertama yaitu mengalirkan rasa kesederhanaan. Jadi orang yang menghindari perbuatan syirik ini, mereka akan senantiasa bersyukur apapun itu yang sudah ia miliki. Dan itu termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu tidak mudah putus asa. Mengembangkan sikap cinta damai dan keadilan. Dan yang terakhir yaitu ada menjadi taat dan patuh kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan kali ini tentang perbuatan syirik. Untuk minggu depan Ibu akan kasih tugas untuk kalian semua ya. Nah, tugasnya yaitu kalian mengamati lingkungan sekitar kalian. Apakah ada yang melakukan perbuatan syirik, baik itu syirik yang akbar maupun syirik asghar. Nah, untuk minggu depan kalian menyampaikan tugas yang telah Ibu beri ini untuk menyampaikan ke depan dan menyampaikan kepada teman-teman kalian. Gitu ya, paham? Bisa dipahami ya? Alhamdulillah bisa. Nah, kesimpulan kita tentang materi kali ini yaitu yang pertama tentang pengertian syirik. Apa pengertian syirik itu? Ya Maya, apa? Coba sekali lagi ulangi. Ya, syirik yaitu perbuatan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu tentang macam-macam syirik. Ada berapa tadi macam-macam syirik? Ya, betul. Macam-macam syirik yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ada syirik akbar atau syirik besar. Dan yang kedua ada syirik asghar atau syirik kecil. Nah, syirik akbar di sini juga ada dua macam. Ada apa tadi? Masih ingat? Ya, yang pertama ada zahirun jali atau yang tampak. Dan yang kedua ada batinun kafi atau tersembunyi. Nah, kesimpulan selanjutnya yaitu tentang akibat negatif dari perbuatan syirik. Akibat negatif dari perbuatan syirik itu, nah mereka nanti kelak
ketika sudah meninggal dan di akhirat mereka akan mendapatkan balasan dari Allah, akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu tentang hikmah menghindari perbuatan syirik. Orang yang menghindari perbuatan syirik, mereka akan taat dan patuh kepada hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup sekian untuk materi syirik kali ini ya. Untuk minggu depan, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sudah paham kan tugasnya tadi sudah Ibu sampaikan? Ya, bagus, sudah paham. Alhamdulillah. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang materi Asmaul Husna. Nah, materi Asmaul Husna ini yang akan kita pelajari ada 10 Asmaul Husna. Kalian bisa baca di rumah terlebih dahulu. Berhubung jam Ibu kali ini sudah selesai, kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat ya anak-anak. Semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.